ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan filsafat ilmu. Insya Allah yang akan kita bahas sekarang adalah tentang sejarah ilmu pengetahuan. Supaya tidak terlalu menyita waktu, mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi ilmu, kemudian hakikat dari ilmu itu seperti apa, terutama ditinjau dari sudut pandang Islam. Walau demikian, kita penting juga untuk mengenal adanya diferensiasi ilmu atau pembedaan ilmu-ilmu. Tapi tentu dalam Islam ini tidak dipandang sebagai dikotomis atau pengkotak-kotakan ilmu, tetapi hanya keragaman untuk memudahkan mendekati suatu objek, begitu. Nah, di dalam definisi ilmu kita mengenal misalnya hakikat ilmu. Nah, di sini ada pembedaan, ada ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, dan ilmu teknologi. Dalam filsafat, hakikat ilmu itu adalah hasil pikiran mendalam hingga dasar atau yang disebut dengan radikal dari segala dasar mengenai alam, kemudian manusia dan Tuhan melalui cara berpikir logis. Nah, ini ilmu menurut filsafat. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan atau dalam bahasa modern lebih dikenal dengan istilah sains, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sistematis mengenai sifat dasar atau prinsip-prinsip objek fisik yang berasal dari observasi dan eksperimen, yang karena itu bersifat empiris, logis, eksak atau pasti dan mudah untuk diukur. Kemudian ada juga yang disebut dengan teknologi. Teknologi adalah penggunaan sains dalam pemanfaatan alam untuk kesejahteraan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, ini hakikat ilmu. Lalu bagaimana ilmu itu bisa berkembang baik di dunia barat ataupun dunia Islam? Nah, sejarah ilmu di barat ini biasanya terbagi kepada periode-periode seperti yang sudah pernah kita pelajari dalam pengantar filsafat. Diawali dari periode filsafat Yunani yang memulai paradigma baru dari mitosentris atau semua fenomena alam ditafsirkan dengan mitos. Kita misalnya mengenal kalau ada geledek atau guntur atau petir, itu adalah dewa sedang marah misalnya, karena petir itu adalah salah satu senjatanya dewa Zeus. Kemudian kalau ada peristiwa gerhana juga pasti dikaitkan dengan mitos-mitos tertentu. Demikian juga kalau ada peristiwa-peristiwa alam yang lainnya, maka ini dikaitkan dengan mitos, dengan dewa, dengan kemarahan siapa begitu dan lain-lain. Nah, dalam periode filsafat ini terjadi perubahan dari mitosentris ke arah logosentris, yaitu semua fenomena berusaha ditafsirkan dengan rasio dan ilmu. Ciri dari filsafat Yunani ini adalah meragukan segala sesuatu. Orang yang paling bijak adalah orang yang mengatakan saya tidak tahu. Maka dalam sejarah filsafat, siapa orang yang paling bijak? Nah, orang yang paling bijak dalam sejarah adalah Sokrates, gitu. Karena setiap kali Sokrates ditanya tentang sesuatu, dia menjawab tidak tahu, lalu berbalik bertanya, lalu menurut Anda bagaimana, dan terus seperti itu sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang radikal. Jadi dalam filsafat ini atau dalam perkembangan ilmu pengetahuan menurut sudut pandang barat, diawali dari filsafat Yunani, kemudian berkembang menjadi filsafat Romawi, kemudian sesudah itu masuk ke fase filsafat abad pertengahan atau disebut juga abad ke-8, the Dark Age. Kemudian
masuk ke Renaissance. Nah, di sanalah berkembang ilmu pengetahuan filsafat menjadi cabang-cabang ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Baru kemudian sudah masa modern atau Renaissance ini masuk ke masa postmodern seperti di zaman sekarang. Nah, tokoh-tokohnya mulai dari Thales, Pythagoras yang mewakili filosof alam, kemudian ada Protagoras dari kaum sofis yang memulai filsafat humanisme, hingga Socrates, Plato dan Aristoteles yang menandai zaman keemasan filsafat Yunani. Nah, tentang sejarah ilmu di Barat ini mungkin tidak akan terlalu panjang dibahas, sebab sudah dibahas secara lebih detail pada perkuliahan pengantar filsafat. Walaupun tentu ada hal-hal yang tidak tercover, tidak terjelaskan, seperti bagaimana lahirnya matematika dan lain-lain. Nah, ini tidak terlalu detail, tapi sebenarnya itu sudah dibahas karena identik gitu ya. Kalau yang disebut dengan ilmuwan itu pasti filosof gitu. Ilmuwan itu pasti filosof. Maka saya kira tidak terlalu banyak dibahas di sini. Silakan saja nanti Anda baca-baca kembali sejarah filsafat dalam buku pengantar filsafat. Baik, kemudian sejarah ilmu di era Islam. Nah, berbeda dengan filsafat Barat atau perkembangan ilmu pengetahuan di Barat, dalam era Islam sumber-sumber khazanah ilmu itu pasti berdasar kepada Al-Quran, hadis, khazanah keilmuan dari luar, baik itu Yunani, Zoroaster dan lain-lain. Jadi Islam itu tidak menolak ilmu ataupun pengetahuan yang datang dari Barat ataupun dari manapun gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa sumber-sumbernya Al-Quran, Al-Hadis dan khazanah yang lain. Artinya tidak menolak keilmuan dari pihak yang lain. Peran penting Al-Quran dan Hadis dalam penciptaan dan pengembangan ilmu. Yang pertama, prinsip-prinsip semua ilmu diyakini oleh kaum muslimin terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi prinsipnya sudah ada, ilmu apapun prinsipnya sudah ada, walaupun tentu tidak detail dan tidak disebut hal itu terkait dengan ilmu tertentu. Nah, dulu sudah kita bahas bahwa dalam Islam ilmu itu ya segala pengetahuan itu semuanya disebut ilmu, tidak terkotak-kotakan menjadi sains, sosial, ilmu agama dan lain-lain, semua adalah ilmu pengetahuan. Nah, dalam Al-Quran dan Hadis prinsip-prinsip ini sudah ada. Kenapa? Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu bukan hanya kitab suci dalam makna kandungannya menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ritual ibadah saja, tetapi terkait dengan segala hal. Maka kita dapat menemukan misalnya dalam Al-Quran sejak ayat pertama turun itu pasti kita sudah tahu, sudah memerintahkan kita untuk membaca. Jadi tidak langsung bagaimana mengenalkan siapa Tuhan gitu, tetapi yang pertama adalah perintah membaca dulu. Jadi tidak langsung turun surat Qul-hu dulu, surat Al-Ikhlas dulu yang menjelaskan tentang siapa Allah, tapi menjelaskan dulu atau menggugah kita dulu untuk menjadi orang yang memiliki budaya ilmu dengan perintah membaca. Lalu selanjutnya baru ada perintah-perintah yang lain, ada ayat-ayat yang lain yang menggugah kesadaran kita untuk menjadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berilmu, sehingga sampai ada ayat yang menyebutkan posisi orang yang berilmu itu lebih tinggi dari orang-orang awam atau orang-orang kebanyakan. Lalu yang kedua, Al-Quran dan Hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan menekankan keutamaan ilmu dan bahwa pencarian ilmu dalam segi apapun akan bermuara pada penegasan
tauhid. Nah, jadi kalau dalam filsafat barat, untuk mendapatkan ilmu itu semua harus diragukan, maka dalam Islam untuk sampai kepada tahap orang yang berilmu itu, maka dasar pondasi yang paling kuatnya adalah tauhid atau keyakinan gitu. Jadi yakin dulu baru nanti akan berkembang ilmu pengetahuan. Nah, kalau dalam barat ragu dulu baru berkembang pengetahuan gitu. Nah, ini dua perbedaan yang sangat mendasar antara ilmuwan-ilmuwan barat dengan ilmuwan-ilmuwan Islam. Maka karena pondasinya, dasarnya, titik awal pemberangkatannya sudah berbeda, maka tentu nanti hasilnya pun akan berbeda. Kalau diawali dengan keraguan, maka ujungnya walaupun terbuka berbagai bentuk jenis ilmu pengetahuan, tapi ujung-ujungnya pasti tetap akan dalam posisi ragu-ragu. Apalagi sekarang di masa postmodern yang titik pusatnya adalah humanisme, dan bahwa segala sesuatu berhak diragukan dan kebenaran itu relativisme kebenaran, maka orang menjadi semakin tidak yakin dengan keyakinan dirinya, dengan ilmu yang ada dalam dirinya. Nah, ini berbeda dengan Islam. Kalau dalam Islam fondasinya keyakinan, maka nanti ilmu pengetahuan akan berkembang dan semakin meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan lahir orang-orang berilmu yang ragu. Nah, orang-orang berilmu pasti yakin terhadap ilmunya. Tentu ujung-ujungnya yakin juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sebagaimana sudah dijelaskan pada perkuliahan bahwa dalam Islam ilmu itu adalah alamat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbandingan pengembangan ilmu di barat dan Islam. Nah, di sini kita lihat misalnya kalau kita bandingkan antara ilmu dan agama, maka dalam keyakinan filsafat barat, agama dan ilmu itu tidak bisa disatukan. Terjadi konflik dan masing-masing independen, masing-masing berdiri sendiri. Agama ya agama, ilmu ya ilmu. Pernah memang dalam sejarah barat agama ini berintegrasi dengan ilmu, yaitu di abad pertengahan atau di abad ke-8, tapi yang terjadi sebetulnya bukan integrasi. Yang terjadi adalah menundukkan ilmu di bawah doktrin agama. Dalam hal ini adalah doktrin Kristen, dan ini terjadi berabad-abad sampai akhirnya di masa Renaissance para ilmuwan itu sudah, atau masyarakat barat, bukan hanya ilmuwan saja, masyarakat barat menjadi anti terhadap agama karena kekuasaan agama yang sangat kuat dan sangat hegemonis di masa abad pertengahan. Jadi akhirnya lahirlah pandangan sekularisme dan ateisme, karena antara agama dan ilmu pengetahuan selalu bertentangan dan tidak ada titik temu. Nah, berbeda dalam Islam, antara agama dan ilmu itu terintegrasi karena bersumber dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini integratif gitu ya, terintegrasi selaras dengan ayat kauniyah. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut A misalnya, maka ternyata dalam ayat kauniyahnya kita lihat alam semestanya ya tidak bertentangan gitu. Berbeda dengan misalnya di barat dalam ajaran Kristen, misalnya bumi itu datar, tapi dalam ilmu pengetahuan bumi itu bulat. Nah, ini kan terjadi konflik. Nah, dalam Islam antara ayat kauliyah, ayat Al-Quran dan ayat kauniyah ini selalu selaras. Misalnya dalam penciptaan manusia, Al-Quran begitu rinci menjelaskan tahap-tahapnya, dan ternyata dalam kenyataan kauniyahnya, dalam ilmu medis, kebidanan, kedokteran, proses kelahiran atau proses penciptaan manusia ini ya sangat sesuai dengan
apa yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, kalaupun ada misalnya yang belum difahami secara rinci, maka para ulama baru membuat atau mencari penjelasan yang lain, baik itu melalui hadis, itu penjelasan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kalaupun tidak ada, baru para ulama dengan syarat-syarat yang ketat membuat tafsir-tafsir dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka dari tafsir-tafsir terhadap ayat Al-Quran tersebut barulah lahir ilmu-ilmu, misalnya ada ilmu sosial, peranata sosial, ilmu, kalau dalam ilmu barat misalnya mungkin disebut sosiologi, kemudian lahir juga ilmu kedokteran, lahir ilmu fikih, dan lahir ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sangat mendasar apa yang menjadi perbedaan antara pengembangan ilmu di barat dengan pengembangan ilmu dalam Islam. Maka dari sini kita mendapatkan catatan gemilang sains atau ilmu pengetahuan Islam. Misalnya gerakan integrasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh ilmuwan muslim merupakan catatan sejarah unik dalam peradaban manusia, yaitu dengan mempertemukan dua pandangan berbeda antara ajaran Islam dan filsafat Yunani, sehingga menghasilkan penemuan-penemuan dan pandangan yang baru yang menarik. Briffault menyatakan apa yang kita sebut ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat eksperimen baru yang diperkenalkan oleh orang Arab kepada Eropa. Jadi orang Barat sendiri mengakui bahwa ya, ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat sejak masa Renaissance sudah Barat keluar dari abad pertengahan, abad ke-8. Hal ini lahir karena diperkenalkan oleh orang-orang Islam kepada orang Eropa, yaitu maksudnya orang Islam, orang Eropa ini di masa kekhalifahan Umayyah, Bani Umayyah di Spanyol. Kita mengenal di sana begitu berkembang sangat pesat keilmuan yang dikembangkan oleh umat Islam, sehingga menjadi pusat pembelajaran bagi orang-orang Eropa. Nah, saat itu sains dimonopoli oleh umat Islam selama 350 tahun. Jadi sekitar 350 tahun ilmu pengetahuan itu selalu lahir dari umat Islam dan berada dalam lingkungan kaum muslimin sekitar 6 abad sampai berakhirnya masa kegemilangan Islam, terutama di Spanyol, runtuh dengan konflik melalui peperangan salib dan lain-lain, sehingga catatan kegemilangan sains Islam ini menjadi hilang, bisa dikatakan. Maka di antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah, misalnya Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan timbangan dalam eksperimen kimia. Jadi kalau sekarang timbangan atau botol yang digunakan di laboratorium, maka ini orang yang pertama yang menggunakannya adalah Jabir bin Hayyan. Baginya persenyawaan tidak menghilangkan bendanya, tetapi benda-benda terpecah menjadi molekul-molekul. Jadi tidak ada benda yang hilang, semuanya tidak ada. Walaupun misalnya dilarutkan antara air dan gula, walaupun gulanya tidak kelihatan atau hilang, ini tidak berarti bendanya hilang, tetapi terpecah menjadi molekul gitu. Kemudian beliau juga menciptakan kertas tahan api dan tinta yang dapat dibaca dalam gelap, menciptakan zat aditif, anti karat dan tahan air, menemukan sistem penjernihan air biasa dan bukan biasa, kemudian membuat emas dari beberapa bahan pokok kimia yang sulit dibedakan dengan emas murni. Nah, sebagaimana juga pernah dilakukan oleh Ar-Razi yang wafat tahun 925. Jadi bisa membuat emas. Nah, ada misalnya dalam bukan mitologi, ada film-film di barat itu sejarah, itu ada yang disebut di alkemi. Orang yang mampu dari bahan-bahan tertentu mencampur-campurkannya dan membuat menjadi emas. Dan ini menjadi
catatan sejarah yang sangat terkenal sehingga banyak novel juga yang lahir. Novel di Alchemist misalnya karya Paulo Coelho ini tentu terinspirasi dari kegemilangan ahli kimia umat Islam. Kemudian dia juga menemukan asam sulfat dan asam nitrat untuk penggunaan dalam dunia industri, menyarankan agar laboratorium kimia ditempatkan jauh dari wilayah penduduk karena tentu akan mempengaruhi akan berbahaya lah begitu, karena akan menjadi limbah kimia kan sangat berbahaya. Kemudian ada Izzuddin Al-Jaldaki, ini juga ahli kimia. Beliau adalah orang yang menyarankan agar gas berbahaya yang keluar dari reaksi kimia dihindari dengan masker. Jadi beliau adalah orang yang pertama menggunakan masker atau menyarankan masker digunakan untuk menghindari gas-gas berbahaya. Hal ini ya kalau di zaman sekarang di masa lockdown COVID-19 ini ya ini tidak lepas dari peran dari Izzuddin Al-Jaldaki ini. Kemudian beliau juga menemukan bahwa perak dapat dipisahkan dari emas. Kemudian beliau juga menekankan penyucian air tercemar dengan cara penguapan dan pengambunan, bukan sekedar penyaringan. Sebab air berlimbah itu kalau tercemar tidak cukup untuk dengan cara disaring, tapi dengan diuapkan dan pengambunan, maka akan kembali murni itu itu air yang sudah tercemar. Selanjutnya dalam bidang fisika ada Ibnu Haytham. Beliau adalah orang yang menolak teori optik Euclides dan Ptolemus. Baginya cahaya lah yang memancar dari objek ke mata. Jadi dalam teori optik Euclides dan Ptolemus bahwa yang dimaksud ketika seseorang melihat benda menurut Euclides adalah mata yang mampu memancarkan cahaya sehingga menangkap gambaran benda. Nah, menurut Ibnu Haytham bukan, terbalik. Sebetulnya cahaya yang ada dari objek lah yang sampai kepada mata sehingga mata bisa melihat, bukan kemampuan mata yang memancarkan cahaya sehingga bisa melihat benda. Dan ini teori beliau lah yang dipakai sampai sekarang. Kemudian beliau juga membahas gaya tarik benda dengan benda atau yang disebut dengan gravitasi dan teori inersia dan atau kelembaban benda. Dalam matematika ada Al-Khawarizmi. Beliau adalah orang yang memperkenalkan angka Arab dari 1 hingga 9. Nah, ini aslinya angka India. Nah, jadi kalau dulu Yunani Romawi menggunakan angka Romawi. Ya, angka Romawi kan 1, 2, 3, 4 sudah bentuk V, kemudian 5 dan seterusnya. Itu sangat sulit ketika digunakan untuk penjumlahan, pengalian apalagi pengurangan, pengalian itu ya. Dalam operasi hitung itu sangat sulit digunakan. Makanya Al-Khawarizmi sangat berjasa memperkenalkan tulisan Arab atau aslinya India ini sehingga begitu mudah kita menghitung di masa sekarang. Kemudian beliau juga yang menemukan angka 0 yang berarti kosong untuk mengembalikan angka ke semula setelah 9. Aljabar dalam matematika diambil dari bukunya yaitu Aljabar wal Muqabalah. Bahkan nama logaritma pun diambil dari nama beliau, algoritm. Jadi Al-Khawarizm berubah jadi algoritm. Jadi ya karena perbedaan pengucapan antara kha dengan go. Kha itu kan kalau dalam ilmu tajwid makhrajnya sama. Kha gha. Nah, ada di pangkal di ujung tenggorokan kha dan gha. Termasuk idhar halqi kan kalau disebut di teori mati gitu ya. Kha dan gha. Jadi al-khawarizm jadi algoritm. Nah, jadi algoritme atau logaritma gitu. Nah, ini diambil dari nama beliau. Kemudian menemukan simbol kuantitas tak dikenal dengan simbol X atau S. Yang kita tahu biasanya sih yang digunakan X ya kalau simbol tidak dikenal, X dan Y kan itu.
Beliau juga mempengaruhi matematikawan barat yang bernama Leonardo Fibonacci. Kemudian dalam ilmu kedokteran ada Ar-Razi. Beliau memiliki karya Al-Hawi fit Tibb, atau diterjemahkan jadi ensiklopedia kedokteran, terdiri dari 24 jilid. Beliau adalah orang yang pertama yang membedakan cacar dengan campak. Karena tampakan luarnya awalnya bisa jadi sama, tetapi beliau mampu dengan penelitiannya bisa membedakan mana cacar, mana campak. Beliau juga penemu teknik seton, bahan sintesis untuk pembedahan. Jadi kalau melakukan pembedahan kan ada teknik-tekniknya. Beliaulah orang yang menemukan teknik seton. Kemudian dia juga menemukan kebotakan sementara dan permanen. Jadi botak itu ada yang sementara, ada yang permanen. Kemudian menerapkan terapi kejutan psikologis dalam pengobatan di samping pengobatan fisik. Jadi ini juga digunakan sampai sekarang, bahwa penyakit itu atau orang sakit itu tidak selamanya diakibatkan karena adanya penyakit. Dalam arti penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus, amuba dan lain-lain. Seringkali sakit juga diakibatkan dari gangguan psikologis. Maka cara pengobatannya tentu berbeda atau bisa dibagi dua. Ada yang menggunakan pengobatan fisik, tapi juga perlu didukung dengan pengobatan psikologis. Kemudian beliau juga menerapkan metode penyembuhan dengan pengaktifan kembali peredaran darah untuk jenis penyakit seperti epilepsi dan penyakit karena sengatan matahari. Kemudian Al-Razi juga menurunkan suhu panas tubuh pasien dengan alkohol. Jadi hasil dari penelitiannya, alkohol bisa digunakan untuk menurunkan suhu panas tubuh. Walaupun tentu dalam hal-hal tertentu, kalau dalam farmasi, ilmu kedokteran gitu ya, atau pengobatan, makanya kita lihat obat batuk dan obat-obat yang lainnya suka menggunakan alkohol. Ya, ini hasil penemuan beliau, tapi tentu ini kalau dikaitkan dengan hukum ya tentu nanti berbeda. Beliau juga menganjurkan mempelajari sejarah kesehatan pasien dalam diagnosa. Jadi untuk mengobati itu tidak cukup dengan melihat gejala yang ada, tapi harus dilihat sejarah kesehatannya. Nah, ini diadopsi dalam ilmu sekarang disebut dengan rekam medis. Jadi kalau Anda misalnya mau ke puskesmas atau ke rumah sakit, pasti akan dicari dulu rekam medisnya, sejarah kesehatannya. Sekarang juga ada jurusan perkuliahan rekam medis gitu, karena sejarah kesehatan ini sangat penting untuk mendiagnosa penyakit seorang pasien. Jadi tidak hanya melihat gejala di saat itu, tetapi sejarahnya bagaimana. Beliau juga adalah orang pertama yang memanfaatkan musik untuk penyembuhan pasien. Nah, ini turunan dari yang tadi sebetulnya, bahwa penyakit itu tidak selamanya berasal dari gangguan-gangguan fisik, tapi seringkali juga berasal dari gangguan mental atau psikologis. Beliau menggunakan rumah sakit sebagai tempat latihan mahasiswa. Nah, ini dalam bahasa kita disebutnya magang, sebab tidak mungkin seorang pelajar atau mahasiswa bisa menjadi dokter atau menguasai ilmu kesehatan, pengobatan, kalau dia tidak mengalami langsung hidup di rumah sakit gitu. Maka beliau mendirikan rumah sakit di tempat di mana daging paling tahan untuk tidak cepat membusuk. Karena di sini karena daging yang cepat membusuk menunjukkan di sana banyak bakteri yang berkembang, sehingga untuk mendirikan rumah sakit itu harus jauh dari tempat seperti itu. Dan bahkan beliau juga yang menetapkan spesialis anak sebagai disiplin ilmu otonom, sebab ternyata penyakit atau orang sakit dewasa dengan anak itu berbeda. Dalam kedokteran ada juga muslim yang lain bernama Ibnu Sina. Karyanya Al-Qanun fit Tibb dituliskan berdasarkan eksperimennya. Dalam buku teks barat ini digunakan, jadi di barat buku Al-Qanun
Fitim ini dijadikan buku teks atau buku daras yang terus dipelajari dan menjadi buku wajib sejak 700 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang dipelajari. Jadi itu buku beliau. Kemudian beliau juga melakukan operasi pembedahan untuk jaringan kanker, khususnya kanker luar, istilah kita daging jadi, kutil dan lain-lain. Kemudian beliau membuktikan pengaruh musik untuk kesembuhan, sebagaimana tadi Al-Razi. Juga beliau menemukan bahwa janin itu mendapatkan makanan lewat perantaraan tembluni atau ari-ari gitu. Kemudian penyakit dalam seperti usus atau lambung bisa terjadi karena faktor kejiwaan dan organis. Jadi tidak hanya faktor organis, tapi juga faktor kejiwaan. Beliau juga mengkombinasikan pengobatan fisik dan jiwa. Kejiwaan dipakai untuk penyembuhan fisik atau penyembuhan fisik digunakan untuk menyembuhkan kejiwaan. Nah, ini diantara tokoh-tokoh pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga semakin berkembang pesat dan menjadi inspirasi bagi masyarakat barat untuk mengembangkan keilmuan sehingga seperti sekarang. Namun disayangkan dalam dunia Islam keilmuan ini tidak semakin berkembang akibat imperialisme di masa dahulu, penjajahan-penjajahan, sehingga akhirnya ilmu tidak berkembang di dunia Islam tetapi berkembang di dunia barat. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa keilmuan Islam ini berpengaruh terhadap barat. Prestasi kaum muslimin dalam bidang sains berpengaruh pada kebangkitan barat dan peradabannya lewat penerjemahan buku-buku karya muslim, lalu melalui proses belajar di Spanyol, lalu kemudian melalui kontak dalam perang salib dan lain-lain. Jadi barat sangat sangat berhutang sebetulnya, berhutang kepada umat Islam. Bahkan menurut Montgomery Watt, pengaruh itu bisa dilihat dari sekitar 259 kata Inggris. Jadi karena di Spanyol gitu ya, jadi sangat berkembang. Ada istilah alkemi, alkohol, atlas, itu semuanya adalah istilah-istilah bahasa Arab. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan dalam bentuk membandingkan antara konstruk keilmuan Islam dan Barat. Dalam Islam, konstruk atau bangunan keilmuan ini asasnya adalah pandangan hidup Islam berdasarkan wahyu atau Al-Quran, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Sedangkan konstruk keilmuan Barat asasnya adalah world view berdasarkan rasio, spekulasi filosofis, dan eksperimen. Makanya tidak aneh kalau dalam dalam filsafat Barat pandangan ketika melihat suatu objek itu berbeda. Kenapa? Karena world view-nya berbeda. Sedangkan pendekatannya dalam Islam tauhidi atau penyatuan atau tauhid gitu ya, penyatuan. Jadi semua ilmu itu sama dan integrasi, saling mendukung. Sedangkan dalam Barat pendekatannya dikotomis. Jadi kalau mau mengkaji sesuatu ya lihat gejalanya. Seperti dalam ilmu pengobatan tadi misalnya, dahulu Barat ya sangat dikotomis begitu. Jadi ketika melihat orang sakit tidak dilihat dari aspek kejiwaannya dan lain-lain. Sifatnya kalau Islam rasional, metafisis, dan suprarasional. Ada yang permanen dan ada yang berubah. Jadi ada sawabit dan ada mutaghayirat. Sedangkan keilmuan Barat sifatnya rasional tapi non metafisis. Jadi tidak mengakui hal-hal yang metafisika, roh dan lain-lain, itu tidak diakui gitu ya. Tidak ada malaikat, tidak ada hal-hal yang sifatnya ketuhanan gitu. Non metafisis. Dan semua terbuka dan selalu berubah. Sedangkan dalam Islam ada sawabit, hal-hal yang tetap, dan ada yang bisa berubah. Kemudian dalam Islam realitas dan kebenaran itu dipandang berdimensi metafisik, juga fisik dan rasional. Sedangkan dalam pandangan Barat realitas dan kebenaran itu berdimensi sosial, kultural, empiris, dan rasional.
rasionalnya sama, empirisnya bisa jadi. Nah, sosial kultural empiris ini yang berbeda. Kalau rasionalnya sama dengan Islam. Jadi kalau dalam keilmuan barat, kebenaran itu apa? Maka ini tergantung sudut pandang siapa. Nah, makanya sifatnya sosial, kultural dan empiris. Dia tergantung orang yang menyatakan gitu. Jadi menurut A bisa jadi berbeda dengan menurut B. Yang disebut kebenaran itu menurut A begini, menurut B begitu, bisa jadi berbeda. Walaupun dua-duanya rasional. Nah, kalau dalam Islam selain rasional, tapi kebenaran itu tidak berdasarkan subjeknya gitu. Tapi kalau kita merujuk ayat Al-Quran, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu satu dan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti rasional gitu. Rasional. Sedangkan dalam ilmu barat rasional tetapi tergantung kepada orang yang memandangnya. Nah, ini yang sering kita temukan dalam perdebatan di masa sekarang gitu ya. Jadi silakan berbeda gitu. Silakan berbeda, semua wajar, pantas untuk diragukan, yang penting rasional kan begitu. Padahal dalam Islam, kalau menurut hati Islam, kebenaran itu satu, datangnya dari Allah. Adapun kalaupun ada perbedaan pendapat, yaitu perbedaan pendapat, bukan berarti kebenarannya banyak, tapi perbedaannya aja, pendapatnya aja yang berbeda gitu. Maka dalam Islam, objek kajian ilmu itu bukan hanya hal-hal yang realistis, empiris, tapi yang invisible dan visible. Ya, ada yang invisible, yang tersembunyi, dan visible yang bisa dilihat. Alamul mulk dan alam asyahadah, sesuatu yang yang terlihat dan sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang terlihat, semuanya menjadi objek kajian dalam Islam. Makanya dalam Islam itu sampai mimpi aja ada ilmunya. Ada kitab namanya tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Dalam barat nggak ada yang seperti itu. Nah, jadi cakupan keilmuannya, objek kajiannya sangat luas. Sedangkan dalam barat realitas empiris dan non metafisis. Nah, itu mungkin ringkasan atau selintas sejarah keilmuan, baik itu dari aspek barat dan Islam. Tentu tidak lengkap dan tidak sempurna. Silakan Anda baca-baca lagi dalam buku-buku dan sumber-sumber yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi dalam perkuliahan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.